Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 Sinkronus pada agenda 4 ini, yaitu dengan Ketua Ibu Imtihana SH MSI, kemudian anggota 1 Agus Setiawan SJMF, 2 Nur Muhammad Arfan SIP MSI, 3 Mahawanita SHS OS MSI, 4 Ibu Mardiana SEMM. Pada pelatihan kepemimpinan administrator PK Angkatan 4 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tugas kami berjudul Usulan Pedoman Kerjasama Kelembagaan. Usulan pedoman kerjasama kelembagaan berikut adalah beberapa poin yang umumnya termasuk dalam pedoman kerjasama kelembagaan. 1. Tujuan bersama. 2. Peran dan tanggung jawab. 3. Keterbukaan dan transparansi. 4. Komunikasi yang efektif. 5. Keuangan dan pengelolaan sumber daya. Contoh kelembagaan atau organisasi yang sering melakukan untuk pencapaian tujuan bersama. 1. Kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah atau NGO. 2. Konsorsium riset dan pengembangan. 3. Aliansi bisnis. 4. Jaringan pendidikan atau pelatihan. 5. Perum atau asosiasi profesional kolaboratif internasional. Usulan pedoman kerjasama kelembagaan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk pelaksanaan kerjasama yang baik dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam usulan pedoman kerjasama kelembagaan. 1. Kesetaraan. 2. Saling menghormati. 3. Memberikan manfaat dan menguntungkan. 4. Pembangunan nasional. 5. Pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Kerjasama yang harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama yang menguntungkan kementerian dan lembaga yang terlibat. 1. Jejaring. 2. Efisiensi dan efektivitas. 3. Pemanfaatan bersama sumber daya. 4. Penerbitan karya ilmiah bersama. 5. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah. Koordinasi dan kerjasama antar instansi. Ketidaksempurnaan dalam koordinasi antar instansi yang terkait dalam proses penyusunan, pengarsipan, dan publikasi produk hukum dapat menyebabkan keterlambatan penggugahan. Peningkatan kinerja organisasi merupakan tujuan utama dalam pengelolaan dan mengembangkan sebuah entitas baik itu perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit. Berikut adalah beberapa strategi umum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 1. Penetapan tujuan yang jelas. 2. Pengukuran kinerja berkelanjutan. 3. Pengembangan karyawan. 4. Peningkatan proses operasional. 5. Komitmen pada inovasi. 6. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau TQM. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Hajamah Wanita eh, sudah memaparkan dan menjelaskan terkait pedoman kerjasama kelembagaan. Izinkan kami menyampaikan tanggapan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama terkait pedoman kerjasama kelembagaan ini. Tentunya dalam penyusunan pedoman kerjasama kelembagaan tadi sudah dijelaskan bahwa harus memiliki tujuan yang jelas, serta seharusnya menurut kami pedoman kerjasama ini juga harus memiliki hal-hal yang menguntungkan satu sama lain di antar lembaga tersebut. Kemudian dalam membangun kerjasama ini, seperti hal yang sudah kita pelajari bahwa kita harus juga memerlukan strategi komunikasi supaya kerjasama yang akan kita bangun itu tentunya dapat menghasilkan benefit atau keuntungan yang lebih banyak bagi organisasi yang kita miliki. Mungkin di sini ada Ibu Kabak Hukum dan Pak Agus selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan. Kami ingin menyampaikan pengalaman kami terkait kerjasama dengan kelembagaan lainnya. Jadi di kantor camat itu kami pernah menerima mahasiswa serta siswa-siswi magang, Bapak Ibu. Jadi waktu itu kami pernah ditawarkan perjanjian kerjasama
Akan tetapi kami sampaikan kepada pihak sekolah tersebut agar membuat MOU terlebih dahulu kepada pemerintah Kota Palembang sebagai induk, sebagai landasan untuk pelaksanaan kerjasama tersebut. Nah, untuk itu kami ingin mendengarkan tanggapan dari lembaga dinas pendidikan itu seperti apa, kemudian dari kacamata bagian hukum juga itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak. Mungkin pertama-tama saya dulu ya, Pak, menyampaikannya. Jadi begini, Pak, masalah kerjasama ini kalau di bagian hukum itu kan kita diawali dulu dengan MOU dengan lembaga di luar dari perangkat daerah kita, Pak ya. Contohnya ini kita mengadakan MOU dengan kejaksaan seperti itu, Pak. Kemudian setelah pemerintah daerah dalam ini Bupati melakukan MOU dengan kejaksaan, kemudian ditindaklanjuti dengan PKS, Pak, perjanjian kerjasama. Nah, itu memang sudah beberapa dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, seperti di Dinas PUPR, Pak, kemudian di Bapeda, di Bapenda. Begitupun dengan bagian hukum, Pak. Karena di bagian hukum itu keterkaitannya dengan jaksa pengacara negara seperti itu, Pak. Nah, untuk tusi dan untuk tugas pokok dan fungsinya, kalau untuk kerjasama itu, Pak, itu yang membidangi adalah bagian tata pemerintahan. Seperti itu, Pak Arpan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut Pak Agus, dari kacamata Lembaga Dinas Pendidikan, itu seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Menurut kami dari Dinas Pendidikan, dari sisi Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan perlu menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dari sini kami Dinas Pendidikan akan melanjutkan membuat MOU dengan pemerintah Kota Palembang agar PKS dapat diberi fasilitas untuk magang ke satuan pendidikan atau ke sekolah-sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu yang Baik, dapat saya terima kasih sampaikan. Pak Agus atas penjelasannya. Jadi memang benar kami kira kita semua sepakat bahwa harusnya sebelum pelaksanaan PKS tersebut harus dulu dibuat MOU-nya begitu Ibu Kabak Hukum ya. Betul, Kemudian Pak. kami juga ingin mendengarkan pendapat karena dalam pembuatan kerjasama ini juga biasanya ada untung ruginya begitu Bu. Ada dampak mungkin yang bisa merugikan selain keuntungan yang kita dapatkan. Begitu juga mungkin dengan kerjasama-kerjasama yang sifatnya mendapatkan benefit ataupun keuntungan. Mungkin perlu juga kita telaah dari manajemen risiko yang terjadi apabila kita melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk itu kami minta pendapat Ibu Mardiana selaku eh, inspektur pembantu di Kabupaten Ogan Ilir. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Arfan. Eh, untuk melakukan kerjasama ke sekolah-sekolah, biar anak sekolah bisa magang ke kita. Sebelum melakukan kerjasama itu kita harus melakukan pengkajian terdahulu apakah kita bisa melakukan kerjasama itu karena contoh kecilnya saja di kantor inspektorat sendiri ada 3-4 sekolah yang apa itu yang magang di kami kan. Jadi itu kan nggak efektif karena terlalu banyak anak-anak yang magang tadi. Jadi nggak efektif lagi ini di kantor kita tadi kan. Makanya sebelum kita melakukan kerjasama ke sekolah-sekolah itu seharusnya kita mengkaji dahulu apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu saja Pak Arfan tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Bu Mardiana. Pengkajian terhadap kerjasama tersebut biasanya juga dilakukan pada saat kerjasama yang sifatnya bisnis ya Bu ya, karena kami juga pernah menjalankan kerjasama dengan pelaku usaha, mereka membangun suatu bangunan, akan tetapi mereka meminta kompensasi space untuk pemasaran atau pembuatan reklame. Sehingga kita juga harus melakukan pengkajian, biasanya dilakukan oleh APIP pemerintah setempat. Ya, Jadi mungkin kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. istilahnya tuh di bahasa di kami itu kita di review dulu Pak Arfan Review, seluruh kegiatan betul. yang Ada masuk review. ya. Jadi Jadi, review dulu dari pihak inspektorat apakah betul. sesuai, apakah ini rencananya sesuai dengan yang sesuai dengan aturan tadi kan. Mungkin itu Baik, saja Pak terima Arfan. kasih Bu Mardiana. Mungkin Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas ya terkait tugas kelompok kita dalam diskusi pedoman
kerjasama lembaga. Cukup ya. Ibu Mahawanita izin bisa ditutup, Bu. Terima kasih. Demikian tadi eh, eh, kerjasama kelembagaan dan kita memang pada dasarnya beberapa aspek yang harus kita pedomani dalam kerjasama kelembagaan memang tadi yaitu kesetaraan, saling menghormati, kemudian memberikan manfaat yang menguntungkan dan pembangunan nasional harus kita perhatikan juga, kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian juga harus kita seimbangkan. Mungkin itu saja materi yang kita sampaikan dalam diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita implementasikan untuk pekerjaan kita sehari-hari di mana tempat kita bertugas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.